Aku nggak sangka kamu masih sangat memperhatikan aku. Tak, aku harap kita bisa menjadi sahabat setelah kita bersama selama 3 hari ini. Dan semua dendam kita bisa terhapus. Brengsek kamu, Rob. La! Lola, tunggu dulu, La! Saya tahu, Papa orang baik. Papa tidak akan berselingkuh. Cuman karena iseng, sampai akhirnya saya lahir. Kalau saya boleh tahu, siapa ibu kandung saya, Pak? Dari mana kamu? Dari apotek. Nembus obat. Led, hari ini aku harus balik ke Jakarta. Ini sudah lebih dari 3 hari. Aku nggak mau membuat Andini cemas. Dini. Dini. Yang ada di pikiran kamu itu cuma perempuan kampung. Urusanku di sini belum selesai. Tunggu berapa hari lagi. Nggak bisa. Di Jakarta aku juga punya urusan lain selain Andini. Urusan kantor. Urusan bank lagi. Bankku akan mengadakan rapat yang akan mengambil keputusan strategis. Dan aku harus hadir di sana, Lihat. Percuma. Kalian nggak akan menang. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kalau pihak lawan kamu punya saham lebih banyak 1% saja, kamu pasti kalah kan di rapat perseroan itu? Dan kalau kamu kalah, artinya Lisa Handoko juga kalah. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Dan itu tidak boleh terjadi. Asal kamu mengikuti keinginanku, hal itu tidak akan terjadi. Kamu tidak akan kalah, dan artinya Lisa Handoko juga tidak kalah. Apa maksud kamu? Sebab aku punya 5% saham bankmu. Lihat, bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan saham sebanyak 5% itu? Ya, kalau aku tidak mau melepas saham itu, kalian tidak akan kalah kan? Ya, 8 tahun yang lalu aku meminta ayah angkatku untuk membeli saham Bank Handoko sedikit demi sedikit sampai akhirnya sejumlah sekarang ini. Lihat, kenapa kamu sampai tega berbuat hal seperti itu? Karena aku tahu, cepat atau lambat saham-saham itu akan kembali padamu. Dan itu adalah kartu Asko. Sekarang kamu membutuhkannya, kan? Turuti keinginanku. Setelah kamu pulang nanti, batalkan pernikahanmu dengan Andini. Nggak mungkin, Tak. Nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tak, aku ini telah menikahi dia. Dan aku nggak bisa menceraikan dia tanpa alasan. Jadi kamu benar-benar mencintai dia? Tak, aku... Sudahlah. Aku tahu kamu tidak bisa menerimaku kembali karena alasan yang sama. Karena ibumu tidak bisa menerima kehadiranku. Iya kan? Kenapa sih kita tidak bisa menjadi teman baik aja, Tak? Setiap kali kita mau berdamai, pasti aja selalu ada masalah. Lihat, aku tuh bisa gila menghadapi masalah-masalah yang tidak ada jalan keluar yang seperti ini. Kalau begitu kita bisa pergi jauh. Kita tinggalkan Jakarta, kita tinggalkan masalah-masalah kita. Kita bisa hidup berdua dengan tenang. Gak mungkin, Tak. Gak mungkin. Aku tuh punya istri, punya anak. Kapan kamu bisa mengerti bahwa aku benar-benar mencintai kamu, Ben? Apa tanganku ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa aku benar-benar cinta sama kamu? Lihat,
apa yang telah kamu lakukan terhadapku akan aku selalu kenang. Tapi tolong, kamu juga bisa mengerti kehidupanku. Pulang sana kamu ke Jakarta. Kamu temui perempuan kampung itu. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Percuma aku mati-matian mencintai kamu, tapi kamunya justru mencintai perempuan kampung itu. Let. Kamu tidak akan melepaskan saham itu, kan? Tentu tidak. Karena aku tahu kamu akan mendatangkan keuntungan untukku. Terima kasih. Aku akan memesan tiket pesawat sekarang. Aku pergi dulu ya. Halo, Robi. Bagaimana? Apa? Dia menghindar? Goblok! Kamu itu benar-benar goblok! Ya sudah. Nanti di Jakarta saya hubungi lagi. Loh. Satu lagi. Sayang, nih, Mama pergi dulu ya. Nggak mau? Mama tinggal ya. Bimar, tolong jagain ya. Iya. Lola. Dari mana kamu semalam? Ke rumah Tia, Mah. Tia ngadain pesta selamatan. Kamu pergi sama Robi? Robi lagi. Di otak kamu tuh adanya cuma Robi aja. Mah, Robi itu orangnya baik. Kamu malah ngebelain dia? Lah, dia itu orangnya nggak jelas. Kuliah enggak, kerja enggak. Hobinya cuma keluyuran malam. Sebenarnya Robi itu orangnya nggak kayak gitu, Mah. Nggak kayak gitu gimana? Susah ngejelasinnya. Udah deh, pokoknya Mama percaya aja sama Lola. Dia tuh orangnya baik. Gimana Mama mau percaya lah kalau kelakuannya buruk kayak gitu? Mah, tolong deh. Pokoknya Mama percaya aja sama Lola. Mama nggak usah percaya sama siapapun. Mama nggak usah percaya sama Kak Henry. Pokoknya Mama dengerin omongan Lola aja. Robi tuh orangnya baik kok, Mah. Semua orang tuh salah menilai Robi. Mama nggak percaya sama siapa-siapa. Mama hanya percaya sama diri Mama sendiri. Dan kalau Mama menilai orang, itu dengan pendapat Mama sendiri, lah. Lah, Mama sayang sama kamu, lah. Tapi Mama nggak mau kamu bergaul dengan Robi. Mama nggak boleh kayak gitu dong. Mama nggak adil. Lah, ini untuk kebaikan kamu, lah. Mama mau kamu belajar dengan baik supaya kamu bisa berhasil dan sukses. Dan Mama juga maunya kamu dapat jodoh yang baik, lah. Ya, sayangnya. Lah, Lola. Selamat pagi, Nyonya. Pagi. Dan Benny sudah datang. Ma? Apa kabar, Ma? Baik. Hai, sayang. Aduh. Oh iya, aku bawain hadiah buat kamu. Nih. Apaan sih ini? Buka aja. Nah, sini. Ya. Oke. Aduh, bagus banget. Aduh, bagusnya. Hei, Ben.
Hen, baru pulang. Iya. Hen, lihat deh Hen, bagus ya Hen ya? Aduh. Ya, lumayan bagus sih. Tapi saya heran, kok kamu dibeliin barang murahan begitu sih? Terbuat dari perak lagi. Ya paling nggak harus dari emas atau pakai berlian. Gak apa-apa kok, ini juga udah bagus. Ya udah deh. Tuh anak. Makasih ya Mas. Iya. Ya, Ma. Bentar, Ma. Mas, saya pamit ke atas dulu. Ntar aku ke atas ya, sayang. Kenapa tiba-tiba kamu ke Jogja? Maafin Benny, Ma. Waktu itu ada urusan yang sangat mendadak yang mengharuskan Benny pergi saat itu juga. Kenapa Mama nggak tahu kalau kamu pergi? Harusnya kan kamu ngajak Andini. Dia kan istri kamu. Nggak seharusnya kamu ninggalin dia di rumah. Iya, Ma. Benny berjanji, lain kali Benny tidak akan meninggalkan Andini di rumah. Mah, Ya. ini ada majalah edisi terbaru. Di situ ada artikel tentang Julius. Ya, mudah-mudahan aja kasusnya cepat terungkap. Bagus. Kita harapkan saja kedoknya Julius akan terungkap dan semua orang tahu kebusukannya. Oh ya, Ma. Benny bawa kabar baik untuk Mama dari Jogja. Mama tidak usah khawatir tentang musuh kita yang akan mengambil alih perusahaan kita. Benny telah bernegosiasi dengan seorang yang mempunyai saham 5%. Nah, dan dia berniat mendukung kita sepenuhnya, Ma. Bagus sekali. Mama harap Mama akan bisa ketemu dengan pemodal besar itu. Ya, Benny akan coba supaya nanti dia bisa bertemu dengan Mama. Dokter, saya meminta keterangan soal prosedur bayi tabung. Apa Anda sudah memikirkannya dengan baik? Sudah, dokter. Makanya saya juga ingin menanyakan soal sperma yang pernah saya titipkan pada dokter. Tunggu sebentar, saya akan periksa datanya dulu. Apa Anda ingat perkataan saya beberapa waktu lalu? Tentu saja, dokter. Dulu dokter bilang kalau wanita indung telurnya sudah diangkat maka tidak mungkin untuk hamil lagi. Tapi karena dunia kedokteran sudah sangat maju, maka sel telur bisa diambil langsung dari indung telur untuk membuat bayi tabung. Betul bukan? Betul. Dan apakah Anda selama ini makan obat yang saya berikan untuk menyuburkan sel telur Anda? Iya, saya mengikuti semua anjuran dokter. Saya memakannya dengan teratur. Dan 3 hari ini, dokter, adalah masa subur saya. Apakah Anda sudah siap untuk pengambilan sel telur Anda? Siap. Saya sudah siap. Sangat siap. Mas, aku pikir masih di ruang tengah sama Mama. Maafin Mas ya, Mas lama ninggalin kamu. Mas, tahu nggak? Kenapa? Aku kangen loh. Iya. Gini, aku janji lain kali kalau aku tugas keluar kota, kamu ikut ya. Bener ya? Mas,
Aku boleh tanya sesuatu nggak? Mas waktu ke Jogja ngurus apa sih? Kok sampai mama aja nggak tahu? Din, aku kan sudah bilang sama kamu kalau aku ada urusan perusahaan. Kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Bukannya nggak percaya, cuma ya aku bingung aja gitu kenapa mama sampai nggak tahu gitu loh. Kenapa sih kok kamu sampai mencurigai aku gitu? Aku bukannya curiga, aku cuma gimana ya, bingung aja gitu. Udahlah ya, aku capek. Nah, kita mau yuk. Halo. Halo, Penny. Ini aku. Selamat ya, sebentar lagi kamu akan jadi ayah. Maaf, salah sambung. Halo. Kamu tahu nggak? Janin kita sekarang lagi dirawat di tabung inkubator. Dengar. Saya sudah bilang sama kamu ini salah sambung. Mas kok marah-marah begitu sih? Cuma salah sambung aja pakai marah-marah. Atau Mas memang kenal sama orang itu, tapi Mas pura-pura nggak kenal? Kamu kok nanya seperti itu sih? Kesannya kamu tuh polisi yang lagi interogasi maling apa? Saya nggak bermaksud begitu, Mas. Saya cuma bingung. Sepertinya ada sesuatu hal yang Mas tutup-tutupi. Seperti waktu itu. Waktu itu? Kapan? Waktu Mama mengadakan pesta pernikahan buat kita, sejak saya turun dari kamar, Mas udah nggak ada. Terus Mas nggak pulang semalaman. Mas baru pulang besokannya. Aku kan sudah bilang sama kamu, Din. Kalau aku pergi keluar, ketemu teman-teman, lalu main kartu sampai pagi. Bukannya aku nggak percaya, Mas. Cuma waktu itu Mas pulang, aku menemukan korek api yang tulisannya zona musik. Emangnya kenapa? Ya Mas kan tahu, saya nggak begitu kenal tempat-tempat di Jakarta. Saya takut kalau nanti Mas... Din, kamu curiga kalau aku pergi dengan perempuan lain. Kamu percaya sama aku deh, Din. Sini. Maafin aku, sayang. Aku nggak bermaksud kasar sama kamu. Aku nggak ngerti, Mas. Semenjak kita pindah ke sini, sepertinya aku kehilangan Mas Benny yang dulu. Aku yang merasa bersalah. Seharusnya aku nggak menarik kamu ke dalam kehidupan yang berantakan ini. Ini nggak adil buat kamu. Apa Mas Benny menyesal menikah sama aku? Enggak, sayang, enggak. Aku justru merasa beruntung dan bahagia bisa menikah sama kamu. Hanya saja aku selalu merasa dihantui oleh masa laluku. Aku selalu merasa dikejar oleh mereka. Mereka? Siapa mereka? Halo? Iya? Apa? Oh, iya. Kami akan segera ke sana. Dapetin? Henry, Mas. Hah? Itu tadi dari polisi. Katanya kantornya Henry dirusak orang. Terus Henry dipukulin, sekarang di rumah sakit. Kita mesti cepet-cepet ke sana. Yaudah. Loh, malam-malam gini kalian mau kemana? Kamu nggak apa-apa, Hen? Loh, emangnya kenapa? Si Dini barusan terima telepon dari kantor polisi. Katanya kamu masuk rumah sakit. Iya, kantor kamu katanya dirampok. Hancur semuanya. Perampokan? Ya, memang sih ada yang mau celakain saya. Tapi Kamu nggak apa-apa kan? saya baik-baik aja. Ya udah, aku panggilin papa ya. Jangan, gak usah. Kamu jangan bilang sama mama dan papa. Saya nggak mau mereka khawatir. Ya? Yaudah, saya mau tidur dulu ya. Selamat malam. Banget. Yaudah kita dulu yuk. Mas. Hah? Aku mau bilang waktu Mas di Jogja. Din, aku udah bilang jangan sebut-sebut Jogja lagi. Mas kenapa sih? Kok Mas marah-marah melulu? Din,
Kalau ada yang mau bicarakan, kita bicarakan besok pagi aja ya. Yuk. Setiap aku bicara masalah Jogja, Mas marah-marah. Aku tanya masalah telepon yang salah sambung, Mas marah-marah. Mas, aku cuma mau bilang, waktu Mas di Jogja, aku dan Lola pernah tidak pulang semalaman. Cuma itu aja, terserah Mas mau dengar atau tidak. Halo, selamat siang. Tolong disambung ke kamar 602. Apa? Sudah check out? Kapan? Kemarin? Ya, terima kasih. Halo, Kenapa kamu menghubungi aku tadi malam? kenapa? Kamu takut? Aku nggak nyangka seorang Benny Handoko bisa menjadi pengecut. Aku ingin kita ketemu, dan aku akan menceritakan soal teleponku tadi malam. Hai. Kita langsung aja, Len. Apa sih mau kamu? Tenang, kita santai aja dulu. Let, bukannya aku sudah memenuhi keinginan kamu untuk menemani kamu selama 3 hari. Dan bukannya kita udah sepakat bahwa kamu tidak akan mengganggu hidupku lagi. Oke, kita langsung ke bisnis saja. Berapa harga yang kau tawarkan untuk saham 5%? Heran, kamu ketemu aku kok langsung ngomong soal saham? Padahal kan banyak hal lain yang bisa kita bicarakan. Let, nggak ada hal lain yang kita bicarakan selain soal saham. Kenapa sih kamu kok kayaknya ngotot sekali ingin punya saham itu? Karena kalau aku mempunyai saham sebanyak 5% yang dari kamu itu, aku bisa unggul dalam rapat perseroan nanti. Kamu disuruh sama ibu kamu ya? Ini nggak ada hubungannya dengan ibuku. Aku yang memutuskannya. Cepat atau lambat, perusahaan ini akan jadi milikku. Dan aku berhak untuk memutuskannya dari sekarang. Baiklah, kalau begitu aku akan menjual sahamku. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu harus mengakui anak dalam kandunganku. Jangan ngaco, Len. Kamu sudah tidak mungkin untuk mempunyai keturunan lagi. Zaman sudah bertambah maju, Ben. Begitu juga dengan ilmu kedokteran. Meskipun indung telurku sudah diangkat, aku tetap bisa hamil. Aku kan sudah bilang sama kamu di telepon, kalau janin kita sekarang sudah ada di tabung inkubator. Aku sudah mendapatkan spermamu. Kemudian aku berikan kepada dokter. Lalu dokter mengambil sel telur dari tubuhku. Tabung itulah yang memelihara sel telur yang sudah disatukan dengan sperma. Jadi tinggal masalah waktu aja, Ben. Kita akan punya bayi. Anak kita. Kamu tidak boleh berbuat seperti itu. Kenapa tidak? Keluarga kamu sudah menyia-nyiakan aku selama ini. Kalau saja 8 tahun yang lalu aku bisa melahirkan anak, mungkin sekarang anak itu sudah besar dan kita bisa hidup bahagia. Jadi ini semua perangkap kamu. Perjalanan selama 3 hari itu juga merupakan rencana kamu untuk menghancurkan hidupku. Iya. Dan supaya kamu tidak curiga, aku rela menahan sakit dengan membiarkan tanganku terluka. Jadi sopir itu juga merupakan suruhan kamu. Kamu tidak menyangka kan? Kamu kejam. Kamu biadab. Siapa yang lebih kejam? Kamu atau aku? Selama ini aku menahan sakit sendirian tanpa ada seorang pun yang menolong aku. Aku nggak nyangka. Aku nggak nyangka kalau kamu menghalalkan segala cara. Kamu memang wanita iblis.
Henry. Badannya kok panas sih? Henry? Bangun, Henry. Badan kamu panas sekali loh. Aku panggilin papa ya. Kenapa, Din? Ada apa? Henry sakit, badannya panas. Coba Papa lihat dulu ya. Dini, Iya, Ma. duduk. Semalam Henry pulang larut. Kamu sama Benny juga tidur telat. Apa kalian ada masalah? Kalian ribut apa? Maafkan saya, Ma. Saya dengan Mas Benny memang mempunyai persoalan kecil. Tapi kami sudah menyelesaikannya. Mama nggak akan nyalain kamu. Tapi Mama minta bantu kamu satu hal. Mama jangan ngomong begitu. Tanpa Mama minta pun, saya senang membantu Mama. Kamu harus banyak mengalah sama Benny. Kasihan dia. Benny sangat tersiksa dengan kematian Vina. Dan Mama rasa Benny masih merasa bersalah. Kamu harus banyak sabar. Apalagi kalau Benny sedang tidak terkontrol emosinya. Kamu harus bisa memberi dukungan yang besar dalam berbagai hal. Iya. Kamu tahu, kesuksesan seorang perempuan bukan diukur dari karirnya, tapi dari keadaan rumah tangganya. Din, Mama mengharap banyak sekali dari kamu. Mama harap kamu bisa mendukung dan mendorong Benny. Karena kesuksesan Benny di masa depan itu kan kebanggaan kamu juga. Iya, Ma. Saya selalu berharap saya bisa menjadi istri yang baik buat Mas Benny. Dari awal pernikahan saya selalu berdoa semoga pernikahan saya bahagia, Ma. Pak, gimana Henry, Pak? Kemungkinan dia terluka dalam. Tapi Papa sudah menyuntiknya dengan antibiotik. Luka dalam? Din, waktu Henry pulang kemarin, apa kamu ngeliat ada yang aneh? Waktu sebelum Henry pulang, saya sempat terima telepon dari polisi. Katanya kantornya Henry disatroni perampok. Dan Henry sempat dipukuli sama perampok tersebut hingga luka. Dan malahan Henry sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi pada saat saya sama Mas Benny mau ke sana, Henry udah pulang. Tapi bagaimana mungkin dia bisa pulang sendiri? Saya nggak tahu, Pak. Tapi sepertinya Henry merasa baik dan dia tidak mau membesar-besarkan masalah ini. Henry ada-ada aja. Ini bukan masalah kecil. Kalau kantornya disatronin perampok, mestinya kan dia lapor ke polisi. Bukannya ditutup-tutupi. Ini bukan masalah sepele. Tapi saya juga nggak tahu apakah betul kantor itu disatroni perampok atau tidak. Tapi Henry memang sempat bilang bahwa memang ada yang ingin melukai dia. Terus apa lagi dia bilang? Enggak, Henry nggak bilang apa-apa lagi. Dia cuma merasa diri dia udah baik dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pasti gara-gara majalah edisi terbarunya yang memuat kasus tentang Julius. Saya rasa itu nggak salah, Pak. Apa yang Henry lakukan itu benar. Dia kan lagi berusaha mengungkapkan siapa Julius sebenarnya. Julius itu kan orang jahat. Dia itu membuka bank gelap. Dan saya nggak akan setuju kalau seandainya dia menjadi presiden komisaris bank kita. Citra bank kita bisa hancur nanti. Bukannya Mama yang menjadi komisarisnya?
Makanya saya harus mempertahankan posisi saya itu. Supaya niat si Julius itu nggak berhasil. Dan saat ini, si Julius itu sedang giat-giatnya memborong saham kita. Jadi kita harus waspada. Menurutku lebih baik Henry segera menutup penerbitannya. Daripada dia dibayang-bayangi orang-orang suruhan Julius. Dan kita tidak mengkhawatirkan keadaan Henry lagi. Kenapa sih, Pak? Kok Papa begitu pengecut? Papa tahu, orang-orang seperti Papa ini yang menyebabkan kejahatan terus berlangsung dan semakin merajalela karena semuanya dibiarkan saja. Kamu boleh saja menyebutku pengecut. Aku cuma mengkhawatirkan Henry. Dia kan anaknya nekat. Tidak pernah memperhitungkan risiko atas segala perbuatannya. Oke. Henry itu memiliki keberanian, Pak, untuk menegakkan keadilan. Papa bukannya mendukung dia, tapi kok malah menekannya? Apa itu sikap seorang ayah? Kau... Maaf, Ma, Pa. Saya ke atas dulu melihat keadaan Henry. Kita nggak perlu bertengkar, Ma. Papa cuma mengharap Henry baik-baik saja. Kamu pikir saya mengharapkan Henry celaka? Tapi kalau bukan karena Mama yang menyuruh Henry untuk mengungkap kasus Julius, Henry tidak akan bernasib sial. Papa tuh harusnya ngerti. Henry ini melakukan semua itu bukan hanya karena saya, tapi demi usahanya juga. Karena kasus ini majalahnya jadi laris dan oplah penjualannya jadi meningkat. Ah, jelas-jelas kamu memanfaatkannya. Terserah. Terserah Papa mau ngomong apa aja. Tapi Pak, jangan sesekali Papa merusak hubungan saya dengan Henry. Papa harus tahu, kalau saya sangat menyayangi Henry, seperti anak saya sendiri. Duduk, Din. Saya tidak pernah melihat Papa minum sebelumnya. Papa memang jarang minum. Minum itu jelek buat kesehatan. Lalu, kenapa Papa minum? Maaf, mungkin saya tidak sopan. Tapi, apa Papa dan Mama bertengkar? Papa cuma bisa sabar. Karena memang itu prinsip Papa. Buat Papa lebih baik mengalah. Sebisa mungkin menghindari pertengkaran. Papa ke rumah sakit dulu ya. Bimar? Bi? Iya, ya. Lihat Andini. Non
Nandini keluar, katanya sih sebentar. Bibi tahu kemana dia? Dia bilang katanya mau ke danau di ujung blok sininya. Kalau ada yang penting biar Bibi yang panggil. Udah, nggak usah. Nanti bilang kalau Andini nanya saya keluar sebentar. Baiknya. Hai, aduh. Bikin kaget aja kamu. Kok bengong sih? Nggak baik loh. Kebanyakan bengong bisa bahaya. Kenapa? Suami kamu belum pulang? Iya, suami saya memang belum pulang dari kantor. Kan masih jam 1. Rupanya suami kamu nggak punya kebiasaan untuk pulang makan siang ya? Enggak. Jadi kamu sedih karena suami kamu nggak pulang makan siang? Enggak. Aku kemari memang cuma ingin jalan-jalan. Kalau gitu kenapa nggak mampir ke rumah saya? Boleh, tapi cuma sebentar ya. Oke, yuk. Aduh, Tangan kamu kenapa? oh nggak apa-apa. Cuma luka biasa. Sebentar juga sembuh. Rumah kamu bagus ya? Terima kasih. Silakan diminum loh. Iya, makasih. Iya, tapi sayangnya saya tinggal sendirian di rumah ini. Sendiri? Enggak sih, bertiga sebenarnya dengan 2 pembantu. Oh. Tapi tetap aja rasanya sepi. Kenapa sih mesti tinggal sendiri? Sebenarnya saya beli rumah ini supaya bisa dekat dengan Vina. Orang tua kami sudah meninggal sejak kami masih kecil. Saya dan Vina selalu bersama sampai dengan dewasa. Kami tinggal di rumah saudara. Makanya saya bersumpah kalau saya sudah dewasa dan kaya, saya akan beli rumah yang indah dan besar. Tapi sayang ya, Vina nggak bisa menikmati semua ini dengan kamu. Iya, itu semua karena keluarga Handoko. Maksud kamu? Bukannya Vina meninggal karena kecelakaan? Kenapa kamu mesti menyalahkan keluarga Handoko? Vina meninggal karena berbagai tekanan yang dia hadapi. Semua anggota keluarga Handoko menginginkan banyak hal dari dia. Jadi istri yang baik, jadi menantu yang baik, ipar yang baik, semuanya. Menurut saya nggak begitu. Sepertinya keluarga Handoko sangat memuji Vina. Tentu saja, karena Vina berhasil memenuhi keinginan keluarga Handoko untuk menjadi wanita yang baik. Kamu tahu, kalau besok adalah hari peringatan kematian Vina. Benny nggak kasih tahu kamu. Benny pasti lupa. Atau pura-pura lupa. Emang dasar laki-laki nggak tahu diri. Siapa yang bicara sama kamu? Dan siapa yang menjelek-jelekan namaku? Nggak ada. Itu semua keluar dari aku sendiri. Kamu tahu, justru gara-gara kamu lah maka hubungan kita renggang. Aku cuma nggak ingin kamu selalu dibayang-bayangi sama Vina. Tapi Henry tahu dari mana siapa itu Ratna Dewi? Henry memang sudah tahu bahwa kamu bukan ibu kandungnya. Nggak mungkin. Kalau Henry nggak mendengar dari seseorang, dia nggak akan pernah tahu. Dan seseorang itu pasti kamu, kan? Tapi apa yang kamu lakukan sampai pulang sampai pagi? Kak Dini tuh emang gak tau malu ya? Bisa jelek-jelekin orang aja. Padahal Kak Dini sendiri kan yang bikin ulah. Lola, kamu ngomong apa sih? Waktu Kak Benny pergi ke Jogja, ada orang yang melihat Kak Dini sama Kak Henry pergi ke bar, mabuk-mabukan dan bermesraan di bar. Kembalikan uang Lola. Kak, itu uang Lola. Lola berhak melakukan apa saja terhadap uang Lola. Apa kamu nggak sadar? Laki-laki brengsek ini cuma mau sama uang kamu. Kenapa sih kamu mau kasih dia uang? Dia mau berteman sama kamu karena kamu punya uang. Lola nggak nyangka kakak berpikir seperti itu. Kamu sengaja menjelek-jelekan aku supaya Dini membenci aku. Kok kamu ngomong kayak gini? Aku nggak sudi ngomong sama orang yang pergi dengan istri orang lain ke bar, sementara suaminya pergi. Jadi itu masalahnya. Seharusnya kamu sadar apa yang kamu lakukan di belakang istri kamu. Kamu enak-enakan pergi dengan perempuan lain, sementara istri kamu menunggu dengan setia di rumah.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.